Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, melanjutkan materi kita sebelumnya. Nah, untuk kesempatan hari ini saya melanjutkan materi kita, di mana kita akan coba menguji untuk pengaruh tidak langsungnya, ya, bagaimana kira-kira dari model sebelumnya tentunya. Setelah itu baru kita menyusun kesimpulan hasil analisis data. Ya, oke, saya skip saja. Nah, untuk uji sobal Bapak Ibu, di sini kemarin hasilnya seperti ini, ya. Dimana ternyata keseluruhan hasil penelitian kita itu seluruhnya signifikan untuk pengaruh langsung, ya. Baik X1 terhadap Y1, X2 terhadap Y2, ya. X1 terhadap Y2, X2 terhadap Y2 dan Y1 terhadap Y2. Semuanya pengaruhnya signifikan dan pengaruhnya positif. Kita lihatnya di sini ya, untuk analisis jalur standardized regression weight itu pengaruhnya positif, ya. Sedangkan nilai p-value-nya semuanya signifikan, sehingga kita bisa membuat kesimpulan bahwa seluruh hipotesis untuk pengaruh langsung ini diterima, ya. Artinya gaya kepemimpinan pengaruhnya positif signifikan, motivasi positif signifikan terhadap perilaku kerja, motivasi positif signifikan terhadap kinerja pegawai, dan seterusnya. Semuanya positif signifikan. Namun problemnya sekarang adalah kita belum mengetahui bagaimana pengaruh secara tidak langsung, ya. Yaitu dari gaya kepemimpinan terhadap kinerja melalui perilaku kinerja inovatif, ya. Seperti yang ditunjukkan pada garis kuning ini. Begitupun dengan pada pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja melalui perilaku kerja inovatif, ya. Seperti yang pada garis merah ini kita juga membuktikan bagaimana sih pengaruhnya, ya, apakah positif ataukah negatif, apakah signifikan atau tidak signifikan. Nah, sekarang tentu saja yang pertama yang harus kita lakukan adalah melihat dulu nilai estimasinya, ya, nilai estimate atau nilai koefisien jalur untuk pengaruh tidak langsungnya berapa. Nah, untuk melihat itu, Bapak Ibu bisa langsung saja pada output Amos, ya, bisa dilihat pada output Amos di sini. Tinggal kita klik saja yang ini, ya, view text. Kemudian kita menuju ke estimate. Ya, selanjutnya kita scroll ke bawah, kita cari indirect effects yang standardized. Nah, di sini kita sudah dapat. Oke, ini dia, ya. Standardized indirect effect. Nah, inilah pengaruh secara tidak langsung. Ini nilai estimate-nya. Oke, nah ternyata X1 terhadap Y2, ya. X1 terhadap Y2 melalui Y1, ya. Oke. Saya gambar dulu, ya. Kita bikin garis putus-putus. Ternyata besarnya adalah 0,80, ya, ini ya. Kita lihat kolom X1 ke bawah full dan Y2 kita pertemukan, ternyata kita memperoleh angka 0,80. Berarti di sini adalah 0,080. Itu X1 terhadap Y2. Besar pengaruhnya, ya. Ini baru kita melihat pengaruhnya bagaimana. Nah, ternyata nilainya adalah positif. Maka kita bisa membuat kalimat seperti ini. X1 terhadap Y2 melalui Y1 itu berpengaruh positif. Artinya apa? Ketika X1 mengalami peningkatan, ya, maka Y1 juga akan meningkat. Sehingga Y2 pun akan mengalami peningkatan sebesar 0,080 atau 8%. Ya, kalau kita buat kalimatnya kira-kira begini Bapak Ibu, ya. Berdasarkan contoh kasus kita. Ternyata gaya kepemimpinan, ya, memiliki nilai koefisien jalur pengaruh tidak langsungnya itu secara tidak langsung, ya, terhadap motivasi melalui perilaku kinerja inovatif sebesar 0,080. Artinya, semakin baik gaya kepemimpinan yang diterapkan, maka perilaku kerja inovatif pegawai akan semakin meningkat. Sehingga kinerja pegawai juga akan mengalami peningkatan sebesar 0,8%. Gitu. Kita juga perlu melihat bagaimana pengaruhnya, apakah signifikan atau tidak. Ya, tadi kan sudah dapat tuh pengaruhnya positif. Karena hipotesis kita itu kan
diduga bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja melalui perilaku kinerja inovatif. Sekarang yang pertama sudah terbukti, yaitu positif. Nah, sekarang yang mau kita buktikan adalah apakah signifikan atau tidak. Nah, caranya adalah perlu kita lakukan dengan uji Sobel. Nah, seperti itu. Nah, saya langsung saja praktikkan ya, gimana cara kita melakukan uji Sobel. Nah, sekarang kita coba buka Google ya, kemudian kita cari kalkulator Sobel test. Oke, kita enter. Ya, kita gunakan saja yang ini ya, yang Daniel Soper ya. Ini menurut saya yang biasa saya gunakan adalah yang ini karena ada tampilan gambarnya sehingga lebih menarik saya kira ya. Jadi ini yang kita coba klik. Kalau misalnya Bapak Ibu mau menggunakan yang quantity PSI ya silahkan ya. Namun kali ini saya coba berikan contoh yang Daniel Soper. Kita klik. Nah, seperti ini kira-kira ya kalau kita mengunjungi websitenya. Kita scroll ke bawah. Nah, ini. Yang pertama kan yang perlu kita selesaikan adalah terkait dengan gaya kepemimpinan ya. Independent variabelnya ini kan anggaplah gaya kepemimpinan. Mediatornya perilaku kinerja inovatif. Dependent variabelnya adalah kinerja pegawai gitu kan. Nah, sekarang apa yang perlu kita isi? Ya, yang pertama adalah kita perlu isi adalah A. Apa itu A? Di sini di gambar ini sudah kelihatan ya. A itu adalah sebenarnya nilai koefisien pengaruh independen ke intervening. Jadi berapa sih nilai koefisien dari variabel gaya kepemimpinan ke perilaku kinerja inovatif? Ya, itu yang pertama. Oke, kita coba lihat berapa sih nilai koefisiennya ya untuk pengaruh independen ke mediasi ini berapa? Ya, kita coba lihat di hasil Amos-nya tadi, yaitu nilainya adalah sebesar 0,419. Kita isi saja di sini 0,419. Kemudian B itu apa? B itu adalah berapa nilai koefisien jalur pengaruh mediasi ke variabel dependen, yaitu kinerja pegawai. Jadi berarti Y1 ke Y2 ya. Ini Y1, Y2. Ya, ini kan perilaku kinerja inovatif kan Y1 nih simbolnya. Ini Y2. Oke. Y1 ke Y2 adalah 0,192. Berarti tinggal kita isi di sini 0,192. Selanjutnya SE. SE ini adalah standar error. Jadi berapa standar error gaya kepemimpinan ke perilaku kinerja inovatif? Kita lihat lagi standar errornya berapa. Itu kita lihat aja di output Amos. Ya, standar errornya. Oke. Standar error X1 ke Y1. Bapak Ibu lihat di tabel yang atas ini. Ya, yang regression weight. Kita lihat yang SE. Ya. X1 ke Y1 itu 0,063. Berarti 063. 0,063. Selanjutnya SEB yaitu standar error dari mediasi ke variabel dependen, yaitu perilaku kerja ke kinerja. Itu sebesar Y1 ke Y2 sebesar 0,076. Ya, 0,076. Sudah seperti ini, maka kita langsung calculate. Oke, kita tunggu hasilnya. Ya, sekarang keluarlah hasilnya seperti ini. Maka inilah hasil uji Sobel pada pengaruh gaya kepemimpinan terhadap perilaku kinerja inovatif ya dan kinerja pegawai. Ya, hasilnya ini. Nilai Sobel tes statistik itu sama saja dengan nilai T hitung ya atau nilai CR ya di di output Amos. Sedangkan untuk melihat nilai signifikansinya Bapak Ibu boleh lihat di two-tailed probability yaitu 0,018 ya. Itu nilai signifikansinya. Berarti kalau kita lihat secara kasat mata di sini bahwa karena nilai CR-nya ini lebih besar dari 1,96 ya dan nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05, maka kita bisa simpulkan bahwa
pengaruh secara tidak langsung antara gaya kepemimpinan ke kinerja melalui perilaku kinerja inovatif ini adalah signifikan. Nah, dengan demikian maka kita bisa membuat kalimatnya kayak gini. Berdasarkan hasil uji Sobel dengan menggunakan kalkulator online Sobel secara online, diperoleh nilai Sobel tes statistik lebih besar dari 1,96 dan nilai p-value-nya lebih kecil dari 0,05. Ya, salah ketik ini. 0,05. Yaitu 0,018 lebih kecil dari 0,05. Maka pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja pegawai melalui perilaku kinerja inovatif adalah signifikan. Selanjutnya, pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja pegawai melalui perilaku kinerja inovatif. Ya, caranya sama juga, ya. Yang pertama, ya kita perlu tentukan dulu berapa nilai koefisiennya, ya, untuk melihat pengaruhnya apakah positif atau negatif. Ya, kalau dilihat di sini yang X2, ya, nilainya adalah 0,062, di mana itu nilainya positif. Berarti apa? Motivasi, X2 kan motivasi nih. Ya. Berarti motivasi secara tidak langsung berpengaruh positif terhadap Y2 yaitu kinerja melalui Y1. Ya. Jadi kalau motivasi semakin tinggi, maka perilaku kerja semakin meningkat. Sehingga kinerja pegawai juga akan meningkat sebesar 0,062 atau 6,2%. Gitu kira-kira. Jadi pengaruhnya positif. Bagaimana dengan signifikansinya? Ya caranya sama juga. Maka kita langsung saja menuju ke kalkulator Sobel tadi ya, sama. Kita kunjungi kalkulator Sobel yang ini, kemudian kita isilah berapa nilai motivasi terhadap perilaku kerja, kinerja inovatif. Contohnya di sini ya, kita lihat. Nilainya kita mengacu ke standardized regression weight. Ingat ya, kita mengacu ke standardized regression weight untuk nilai estimasi. Ya, sedangkan nilai standar errornya kita lihat di tabel regression weight yang ini. Ya, jangan sampai keliru ya. Nah, X2 ke Y1 berapa nilainya? 0,324. Berarti kita isi 0,324. Kemudian B, berapa nilai perilaku kerja ke kinerja? Ya sama tadi ya, yaitu 0,192. Oke, kita nggak usah ganti karena sama aja yang tadi. Standar errornya motivasi ke perilaku kinerja inovatif. Ya kita lihat tabel yang ini ya, yaitu 0,053. Kita tulis di sini 0,053. Standar error B tetap sama pasti ya, karena perilaku kinerja inovatif ke kinerja sama yang tadi. Ya, berarti 0,076. Kita calculate. Maka hasilnya pun kurang lebih sama ya, di mana nilai ini ya, nilai Sobel testnya lebih besar dari 1,96 dan to-tail probability-nya lebih kecil dari 0,05. Maka kita bisa simpulkan pengaruh secara tidak langsung dari motivasi terhadap kinerja melalui perilaku kinerja inovatif itu signifikan. Ya, selesai. Gitu. Ya, itulah cara untuk bagaimana kita melakukan uji Sobel. Ini sebenarnya gampang sekali ya, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya setelah kita selesai ini, maka langkah terakhir adalah kita membuat tabel hasil atau kita membuat kesimpulan hasil analisis data ya. Jadi kesimpulan hasil analisis data itu kita hanya buat tabel seperti ini ya, dimana kita ingin menunjukkan bahwa ini pengaruhnya positif signifikan, ini pengaruhnya negatif signifikan, positif tidak signifikan. Ini nanti akan kita tunjukkan di sini. Nah, ini contoh yang sudah kita lengkapi ya. Saya kira itu materi kita hari ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf sekiranya ada kata-kata yang salah. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video ini sampai akhir, dan saya akhiri dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.